Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi. Jamaah pengajian Masjid Ahmad rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kemudahan untuk melanjutkan pengajian kita pada setiap sore di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi kemudahan untuk menjalankan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan ini. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Kemarin kita membaca tentang doa agar hati diberi ketegaran dan dibimbing untuk taat. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Dan sebelumnya adalah tentang taubat. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilaih. Kesempatan ini kita akan membaca tentang permohonan untuk istiqamah, ya, perkara istiqamah atau dalam bahasa kita konsisten dan komitmen memegangi agama Islam ini perkara yang sangat urgent, sangat penting. Ya, Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga mendapatkan perintah yang sama seperti kita untuk istiqamah di atas Islam. Ya, istiqamah di atas perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala firmankan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Fastaqim wahai Nabi, istiqomahlah engkau kama umirta pada perintah-perintah Allah yang diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan juga orang-orang yang telah bertaubat bersama engkau, istiqomahlah di atas perintah-perintah Allah. Wala tadghaw, dan jangan menyimpang. Ya, jangan menyimpang, jangan berbelok. Innahu bima ta'maluna basir, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Ya. Jadi ini ayat menghimpun perintah untuk komitmen memegangi Islam. Perintah itu ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga ditujukan kepada orang-orang yang mengikuti beliau. Ya, orang-orang yang telah bertaubat mengikuti beliau. Sehingga perkara istiqamah ini, ya, perkara yang tidak sepele, ya, perkara yang penting. Pernah ada sahabat
datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus bertanya, ya Rasulullah, alimni syai'an fil islami la as'alu ahadan ba'dak, la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasul, ajarkan kepadaku satu kalimat dalam Islam yang aku nggak akan bertanya lagi tentangnya kepada selain engkau. Maka Nabi SAW mengatakan, Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kata istiqomah itu wazannya apa? Istif'al. Ada didahului hamzah, sin dan ta yang menunjukkan tolak. Sehingga maknanya dari secara bahasa saja yang namanya istiqomah itu membutuhkan tolak, membutuhkan usaha, membutuhkan upaya, membutuhkan usaha. Enggak ada istiqomah tanpa upaya, tanpa usaha. Tidak ada. Yang namanya istiqomah itu membutuhkan mujahadah, membutuhkan perjuangan, membutuhkan tolak, membutuhkan usaha, membutuhkan upaya. Itu maknanya istiqomah. Itu perintah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga perintah kepada umat beliau. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan keistimewaan, keutamaan dan pahala bagi mereka yang istiqomah, yang mereka yang mengucapkan Rabbunallah, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqamah memegangi Islam ketika menjelang kematiannya atau ketika sedang menghadapi sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun menemui dia, dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan bersedih dan jangan takut, jangan kamu khawatirkan siapa-siapa yang kamu tinggalkan, dan jangan kamu bersedih atas apa yang akan kamu hadapi. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Itu diantara ayat yang menjelaskan tentang pahala istiqomah. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini dibawakan oleh Syekh Abdul Razak, hadits Shaddad ibn Aus. Kata Nabi SAW kepada beliau, idza ra'aitan nas qad tanazu dzahaba wal fiddah, kalau kamu lihat orang itu berlomba-lomba untuk menumpuk-numpuk simpanan emas dan perak, fakniz haula'il kalimat, maka kamu perbanyaklah menyimpan kalimat-kalimat doa berikut. Allahumma inni as'aluka tsabat fil amr wal azimata 'ala rusdi, dan seterusnya. Awal doa ini yang menjadi doa istiqomah. Allahumma inni as'aluka tsabat fil amr wal azimata 'ala rusdi. Ya Allah, aku memohon kepadamu as-sabat fil amr, istiqamah ala din, ay an athbut ala dini wa an astaqim ala ta'atik wa an la anharifa an siratikal mustaqim dzatal yamin wa dzatas shimal.
Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku istiqomah di atas agamamu. Aku sabar memeluk Islam. Aku sabar mengamalkan agamamu. Aku istiqomah di atas ketaatan kepadamu. Dan aku memohon agar aku tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, ikut amalan-amalan yang menyimpang, ikut aliran-aliran yang menyimpang. Ya, tapi aku memohon keistiqomahan, ya, di atas agamamu, di atas syariatmu, di atas perintah-perintahmu. Wal azimata 'ala rusdi, ya, wal azimata 'ala rusdi. Ya. Dan aku memohon kepadamu keteguhan, ya, di atas hidayah, ya, di atas ketaatan, ya. Karena manusia itu sunatullah. Kadang dia semangat, kadang dia malas, ya. Maka doa ini adalah doa untuk mengantisipasi kemalasan ketika datang. Ya. As'aluka tsabat fil amr wal azimata 'ala rusdi. Ya, minta keteguhan, ya, azimah, ya, azam kalau bahasa kita, ya. Minta keteguhan, diberi azam di atas, ya, ketaatan, ya, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan kamalul abdi bil azimati wassabat. Manusia itu akan menjadi sempurna ketika dia memiliki dua hal ini. Memiliki azam pada kebaikan, memiliki tekad yang kuat pada kebaikan, dan sabat ala din, dan istiqomah memegangi dan mengamalkan agamanya. Itu baru manusia itu jadi sempurna, ya. Faman lam yakun lahu azimah fa huwa naqis. Kalau orang itu nggak punya azam, nggak punya tekad yang kuat untuk berbuat baik, untuk beramal saleh, untuk taat, untuk beribadah, ya, nggak sempurna dia. Banyak kekurangannya dia. Wa man kanat lahu azimah walakin la thabata lahu alaihi fa huwa naqis. Demikian juga kalau dia punya tekad, punya azam, punya tekad yang kuat untuk berbuat baik, untuk beramal, tapi nggak punya istiqomah, ya, bisa-bisa belum selesai beramal sudah, ya, istirahat, ya, taraweh misalkan. Orang kalau nggak punya dua hal ini, nggak punya azam atau tekad yang kuat dan keistiqomahan untuk taraweh, nggak bakalan sholat taraweh dia, ya, nggak bakalan sholat taraweh, capek-capek, ya, nggak taraweh. Dia sudah punya tekad azam yang kuat, saya mau taraweh nanti malam, tapi nggak istiqomah dia, ya, baru rakaat pertama aja sudah, waduh kok lama ternyata, udahlah, batalin aja lah, besok-besok lagi kalau lagi mood, ya. Nah, jadi untuk menjalankan Islam butuh dua hal ini. Fa idzan dhamma tsabat ila al-azimah athmara kullu maqamin syarif wa halin kamil. Kalau orang itu bisa, ya, menghadirkan dalam dirinya tekad yang kuat atau azam untuk taat dan keistiqomahan, ketegaran, ya, komitmen memegangi dan mengamalkan Islam, maka hal itu akan membuahkan kullu maqamin syarif, akan membuahkan, ya, derajat-derajat yang mulia serta, ya, keadaan hidup yang sempurna. Walihada fi du'ain Nabi SAW alladzi rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahih qala Allahumma inni as'aluka tsabat fil amr wal azimah 'ala rusdi. Ya, oleh karenanya Nabi membaca doa ini, Allahumma inni as'aluka tsabat fil amr ay fid din wal azimata 'ala rusdi, 'ala ta'ah, 'ala ibadah,
Ya, alal haq. Ya Allah, aku memohon keistiqomahan dan memohon al-azimah, tekad dan azam, ya, tekad yang kuat untuk taat. Ya. Wa ma'lumum anna syajarat tsabat wal azimah la taqumu illa ala saqis sabr. Ya. Sekarang bagaimana kuncinya supaya kita ini bisa memiliki tekad yang bulat, yang kuat untuk taat dan keistiqomahan itu? Kata beliau, ya, kuncinya adalah ala saqis sabr. Ya. Sabar. Kuncinya adalah apa? Kesabaran. Ya. Falau alim al-abd kan zalladzi tahta hadhil ahruf tsalatsa an ism sabr lama takhallafa anhu. Ya. Kuncinya adalah sabar. Jadi menghadapi berbagai godaan, sabar, memegangi Islam. Ya, menghadapi berbagai kewajiban, kuncinya sabar menjalankannya. Maka insya Allah dia akan memiliki azimah, memiliki azam dan tekad yang kuat, dan memiliki as-sabat, keistiqomahan dan ketegaran. Ya, kuncinya sabar. Ya. Dan beliau mengatakan inna din madaruhu alal aslain al-azmu was-sabat wa humal aslan madhkurun fi hadits alladhi rawahu Imam Ahmad. Allahumma inni as'aluka ats-tsabat fil amr wal azimah 'alal rusdi. Ya. Untuk kita bisa menjalankan dan mempertahankan keislaman kita ini, kuncinya atau ya pijakan dasarnya dua hal itu tadi. Ya, azam yang kuat, tekad yang kuat, dan kesabaran, keistiqomahan. Ya, dan keistiqomahan, sabat, ketegaran. Dan kunci untuk bisa meraih keduanya itu adalah dengan sabar. Ya. Wa aslu syukri sahatul azimah wa aslu sabri kuwatus sabat. Ya. Kalau orang itu memiliki azam dan tekad yang kuat untuk beribadah, untuk taat, maka itulah rahasia syukur kepada Allah. Dan kalau orang itu memiliki keistiqomahan, ketegaran yang kuat, maka itulah kuncinya sabar. Ya, maka dia akan memiliki kesabaran. Ya. Ini Bapak-bapak, Ibu sekalian, mas-mas sekalian, mbak-mbak sekalian, ya, para jamaah pengajian Ramadan, ya, doa yang ringkas tapi memiliki apa? Memiliki manfaat yang sangat besar. Ya. Tidak kalah penting dengan doa yang kita baca sebelumnya. Ya. Bagaimana kita menghadirkan azam dan tekad yang bulat, yang kuat untuk bertahan, ya, di atas Islam, dan bagaimana kita menghadirkan dalam hati kita keistiqomahan, ketegaran, ya, di atas agama ini untuk mengamalkannya dan mempertahankannya. Ya, salah satunya adalah dengan kita membaca doa, sering membaca doa ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'alar rusdi. Ya Allah, aku memohon kepadamu keistiqomahan, ketegaran, dan aku memohon kepadamu, ya, azam, tekad yang kuat untuk taat, untuk beribadah, ya, kepadamu, untuk menjauhkan diri dari kedurhakaan dan maksiat kepadamu. Ya, ini hadis Shaddad bin Aus, ya, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Baik, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, ya, memberikan kepada kita kesabaran, ya, menghadapi segalanya, menghadapi perintah-perintah Allah, menghadapi berbagai godaan dan cobaan, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala alam.
Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang dibebaskan dari ancaman neraka di bulan Ramadan yang mulia ini. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.